Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi halakas samawati wal arda ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna fi khalqis samawati wal arda wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Wa qala aidan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Tuhan yang memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berpikir, merenungkan penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, agar menjadi renungan untuk merenungkan betapa besarnya, betapa sifat kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi suri teladan bagi umat Islam, bagi umat manusia yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, menjadi contoh, menjadi teladan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan umat manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu kembali pada pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas betapa ayat-ayat Allah, kebesaran Allah di dalam diri manusia, di dalam diri kita. Betapa kebesaran ayat-ayat Allah di tanaman, betapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah di makhluk ciptaannya, di hewan, di tanaman. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ayat-ayat Allah dari alam semesta ini, dari langit dan bumi, di mana ada 1300 ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Salah satunya ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang berakal sehat. Di ayat lain Allah menegaskan bahwa Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya di segenap penjuru langit dan penjuru bumi, begitu pula pada diri sendiri, sehingga jelaslah Al-Quran adalah kebenaran, ayat-ayat yang tertulis adalah kebenaran, ayat-ayat yang tercipta yang kita saksikan juga ini adalah kebenaran. Di ayat lain juga ditegaskan wa fil ardi ayatun lil mukinin,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini, di luar dirimu ini bertebaran tanda-tanda kekuasaanku, tanda kebesaranku bagi orang yang yakin. Begitu pula dalam dirimu, apakah kamu tidak memikirkannya? Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Penciptaan langit dan bumi adalah sesuatu ayat tanda kebesaran yang mengantar kita untuk selalu berpikir merenung. Rasulullah pernah bersabda bahwa Tuhan memerintahkan Rasulullah bahwa selalu diam untuk merenungkan kebesaranku. Ucapanku adalah zikirku, pandanganku adalah pengambilan pelajaran. Jadi apapun sebenarnya yang kita lihat, apapun yang kita saksikan itu, di situ tersirat pembelajaran, di situ tersirat tanda-tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, apa tanda atau ayat-ayat yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dapatkan dari bumi? Sebagai penegasan tadi bahwa di balik itu ada ayat, ada tanda. Salah satu tanda kebesaran Allah di bumi adalah konsisten dengan pergerakannya. Berdasarkan temuan ilmu pengetahuan atau informasi dari ilmu pengetahuan bahwa bumi ini sudah berumur kurang lebih 4,5 miliar tahun. Dari awal penciptaan bumi itu konsisten dengan pergerakan, di mana kita tahu bahwa bumi itu bergerak pada porosnya yang disebut dengan rotasi. Dia berotasi yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Kecepatan rotasinya itu konsisten dan tetap mulai dari awal penciptaannya sampai sekarang, yaitu sekitar 1.700 km per jam. Berdasarkan prediksi bahwa diperlambat saja oleh Allah itu sudah tidak ada kehidupan. Karena begitu diperlambat, ketika wilayah itu berhadapan dengan matahari, itu suhu bumi itu, suhu wilayah itu akan seketika itu akan naik, dan begitu membelakangi, suhunya akan menurun seketika. Itu konsisten dengan pergerakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian bumi juga bergerak pada garis edarnya atau disebut dengan revolusi. Ini kecepatan pergerakannya itu 107.000 km per jam, menyebabkan terjadinya pergantian musim, bergerak pada garis edarnya, dan akan kembali pada posisi semula setelah bergerak 365,1 hari. Itulah yang disepakati sebagai tahun baru 1 Januari Masehi. Nah, yang menjadi pelajaran bahwa pergerakan pada garis edarnya itu sebenarnya itu merupakan konsistensinya itu merupakan gaya tarik menarik antara planet. Tidak ada yang bisa mengatur ini kecuali Allah yang Maha Besar. Kemudian yang kedua adalah bumi itu diselimuti oleh atmosfer. Dalam bahasa Al-Quran disebut langit. Tanpa atmosfer, tanpa langit ini, bumi juga tidak bisa terhindar dari terpahan benda-benda langit, terpahan sinar matahari yang luar biasa panasnya. Suhu di sekitar permukaan matahari itu sekitar 6.000 derajat Kelvin. Coba bayangkan kalau itu sampai sama di permukaan bumi, tidak ada langit, tidak ada atmosfer. Langit di dalam Al-Quran disilakan atau disampaikan Allah sebagai atap. Kita tahu kalau atap itu berarti bisa berfungsi sebagai pelindung. Pelindung dari benda-benda langit, meteor yang luar biasa. Kalau kita lihat
pelajari dari astronomi itu luar biasa, itu benda-benda langit yang bergerak terus di angkasa luar. Dengan adanya atmosfer dia bisa melindungi bumi ini dari meteor, kemudian melindungi bumi dari panas matahari tadi. Ada satu lapisan di atmosfer namanya lapisan ozon. Subhanallah, di dalam Al-Quran disampaikan bahwa langit itu berlapis 7, begitu pula bumi. Di dalam sains juga ditemukan memang ada 7 lapis, di mana lapisan atmosfer yang paling dekat dari permukaan bumi itu disebut dengan lapisan troposfer. Nah, di lapisan troposfer inilah Allah menghadirkan berbagai macam zat-zat atau unsur-unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan makhluk di permukaan bumi, dibutuhkan manusia sebagai bentuk tanda kasih sayang Allah kepada makhluknya, bahwa bukan hanya menciptakan tetapi termasuk memelihara makhluknya, memenuhi segala kebutuhannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, berdasarkan temuan bahwa lapisan ozon ini sudah ada beberapa tempat yang bocor. Kebocoran ozon itu akibat dari ulah manusia di permukaan bumi. Salah satu penyebabnya karena penggunaan klorofluorokarbon, penggunaan AC, penggunaan parfum yang mengandung klorofluorokarbon, itu bisa memicu terjadinya kebocoran ozon. Dan ini yang berdampak terhadap pemanasan bumi. Kemudian di langit atau di atmosfer itu tersedia juga unsur-unsur kebutuhan manusia, di mana proporsi yang diciptakan oleh Allah, yang dibutuhkan banyak, itu juga yang disiapkan oleh Allah yang banyak. Misalnya nitrogen yang paling banyak dibutuhkan dalam kehidupan itu di atmosfer itu ada 78%. 78% atmosfer. Kemudian unsur yang kedua yang dibutuhkan oleh manusia terbanyak adalah oksigen. Itu diciptakan atau dihadirkan Allah sebanyak 21%. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika itu dikurangi, mungkin dikurangi sampai menjadi 15%, itu mungkin tidak ada lagi kehidupan, karena akan terjadi persaingan oksigen di dalam atau dalam memperebutkan kebutuhan oksigen yang merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh kehidupan makhluk, baik manusia maupun hewan. Ketika dilebihkan oleh Allah sampai 25%, seluruh benda-benda atau seluruh besi di bumi ini akan berkarat semua karena terjadi proses oksidasi. Kemudian unsur yang lain itu disiapkan juga uap air, itu sekitar 1% di atmosfer, 1-3% di atmosfer. Itu disiapkan untuk suatu saat dia akan turun menjadi air hujan dan bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian unsur yang lain yang berbahaya kalau banyak di atmosfer, yaitu karbon dioksida, itu hanya dihadirkan oleh Allah 0,03%. Ini kalau bertambah, meskipun di akhir-akhir ini itu bertambah. Kenapa? Karena karbon dioksida sebenarnya ini adalah unsur bahan baku kehidupan yang dimanfaatkan oleh tanaman dalam proses fotosintesis, diikat untuk membentuk bahan-bahan makanan. Tetapi karena tanaman yang mengikat karbon dioksida itu tereksploitasi oleh manusia, makanya menyebabkan terjadinya pertambahan karbon dioksida di atmosfer yang menjadi gas rumah kaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.